Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengelolaan dinamika dan perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi berperilaku serta mempengaruhi kinerja organisasi. Perilaku organisasi membantu memahami hubungan antar anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada individu, yang meliputi kepribadian, sikap, motivasi, kemampuan, dan persepsi seseorang. Selanjutnya ada kelompok. Ini berkaitan dengan kerjasama tim, komunikasi, kepemimpinan, dan interaksi sosial. Yang ketiga, struktur organisasi, mencakup aturan, budaya organisasi, serta pembagian tugas dan sistem kerja. Yang keempat ada lingkungan organisasi, dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal seperti teknologi, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama, memahami perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Yang ketiga, membantu meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, mengurangi konflik dalam organisasi. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap dalam organisasi. Nah, pertama kita akan membahas pengertian sikap kerja. Jadi, sikap kerja adalah kumpulan perasaan, keyakinan, dan juga niat yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi tempat mereka bernaung. Nah, sikap ini mencerminkan bagaimana seseorang memberikan evaluasi apakah positif atau negatif terhadap objek, orang, atau peristiwa tertentu di lingkungan kerja. Dalam dunia bisnis, sikap bukan sekedar perasaan, melainkan prediktor perilaku yang sangat kuat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen sikap dalam organisasi. Sikap seseorang dalam organisasi tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari 3 elemen yang saling berkesinambungan. Yang pertama ada aspek pemikiran atau kognitif, yakni berupa logika, pengetahuan, atau keyakinan yang dianggap benar oleh karyawan. Kemudian yang kedua ada aspek perasaan atau afektif, yakni melibatkan emosi atau suasana hati yang muncul akibat pemikiran tersebut. Dan yang terakhir ada aspek tindakan atau perilaku, yakni kecenderungan atau niat nyata untuk bertindak sebagai respon dari perasaan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh sikap terhadap kinerja. Sikap kerja memiliki korelasi langsung dengan efektivitas organisasi, karena karyawan dengan sikap positif cenderung memberikan output yang lebih baik daripada mereka yang bersikap negatif. Yang pertama ada dampak positif atau sikap tinggi. Yang pertama ada kepuasan kerja atau job satisfaction, yakni meningkatkan kreativitas dan loyalitas. Kemudian yang kedua ada keterlibatan karyawan, di mana karyawan merasa terhubung secara emosional dengan tujuan perusahaan, sehingga mereka bekerja lebih ekstra atau extra mile. Kemudian yang ketiga yaitu komitmen organisasi, di mana keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota perusahaan yang menurunkan angka turnover atau pergantian karyawan. Kemudian selain dampak positif ada juga dampak negatifnya atau sikap rendah. Sikap yang buruk seringkali berujung pada perilaku kerja kontraproduktif. Seperti yang pertama adalah absensi, yaitu sering izin atau terlambat tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah withdrawal behavior, yakni menarik diri dari tanggung jawab atau hanya mengerjakan tugas seadanya. Dan yang terakhir yaitu turnover, yaitu perusahaan merugi karena harus mengeluarkan biaya rekrutmen dan pelatihan untuk karyawan baru. Selanjutnya adalah persepsi dan kepribadian dalam perilaku kerja. Persepsi adalah proses di mana kita mengatur dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitar untuk memberi makna pada apa yang kita lihat dan rasakan. Sedangkan kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pola unik yang biasanya bisa kita lihat dari ciri-ciri perilakunya sehari-hari. Nah, persepsi seseorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, faktor dari si pemersepsi sendiri, seperti sikap, motif, pengalaman masa lalu, dan harapannya.
Yang kedua, faktor dari target. Misalnya sesuatu yang baru, bergerak, atau ukurannya mencolok lebih mudah menarik perhatian. Dan yang ketiga, faktor situasi, yaitu waktu, lokasi kerja, dan kondisi sosial juga ikut membentuk cara kita mempersepsi sesuatu. Lalu, apa hubungan kepribadian dengan perilaku kerja? Yang pertama, soal kesesuaian pekerjaan. Tipe kepribadian tertentu lebih cocok untuk jenis pekerjaan tertentu. Contohnya, orang yang ekstrovert cenderung lebih produktif di bagian penjualan atau hubungan pelanggan. Yang kedua, keputusan kerja. Karyawan dengan kepribadian yang positif cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Dan yang ketiga, soal kinerja. Salah satu dimensi kepribadian yang paling kuat memprediksi kinerja adalah conscientiousness, yaitu sifat teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Halimatu Sa'diyah dengan NPM 25013010088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi kerja. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan atau semangat dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaan demi mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi, motivasi kerja sangat penting karena dapat mempengaruhi semangat, sikap, dan kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Motivasi dapat berasal dari di dalam diri sendiri, misalnya kegiatan untuk sukses, mendapatkan prestasi atau mencapai cita-cita tertentu. Selain itu, motivasi juga dapat berasal dari luar diri seseorang, seperti pemberian gaji, penghargaan, dukungan dari atasan, serta lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi biasanya akan lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih semangat dalam bekerja dibandingkan dengan karyawan yang motivasinya rendah. Selanjutnya yaitu faktor pendorong motivasi kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong motivasi kerja karyawan dalam suatu organisasi. Faktor pertama yaitu pemberian gaji dan penghargaan yang sesuai. Ketika hasil kerja dihargai dengan baik, karyawan akan lebih semangat dalam bekerja. Selanjutnya faktor kedua yaitu lingkungan kerja yang nyaman dan aman, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih fokus dan tenang. Faktor ketiga yaitu dukungan dari atasan maupun rekan kerja yang dapat meningkatkan semangat dan rasa percaya diri karyawan. Selanjutnya faktor keempat yaitu kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan karir seperti pelatihan atau promosi jabatan. Dan faktor kelima yaitu adanya keinginan untuk mencapai prestasi dan tujuan tertentu sehingga karyawan terdorong untuk bekerja lebih giat dan bertanggung jawab. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, karyawan akan lebih semangat, lebih aktif, dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu faktor pendorong motivasi kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong motivasi kerja karyawan dalam suatu organisasi. Faktor pertama yaitu pemberian gaji dan penghargaan yang sesuai. Ketika hasil kerja dihargai dengan baik, karyawan akan lebih semangat dalam bekerja. Selanjutnya faktor kedua yaitu lingkungan kerja yang nyaman dan aman, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih fokus dan tenang. Faktor ketiga yaitu dukungan dari atasan maupun rekan kerja yang dapat meningkatkan semangat dan rasa percaya diri karyawan. Selanjutnya faktor keempat yaitu kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan karir seperti pelatihan atau promosi jabatan. Dan faktor kelima yaitu adanya keinginan untuk mencapai prestasi dan tujuan tertentu sehingga karyawan terdorong untuk bekerja lebih giat dan bertanggung jawab. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, karyawan akan lebih semangat, lebih aktif, dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu motivasi dalam meningkatkan produktivitas. Motivasi kerja memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan di dalam organisasi. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi biasanya akan bekerja lebih semangat, lebih disiplin, dan lebih fokus dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, motivasi juga dapat membuat karyawan lebih aktif, kreatif, dan memiliki inisiatif dalam bekerja. Mereka akan berusaha memberikan hasil kerja yang terbaik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Motivasi kerja juga dapat meningkatkan kerjasama antar anggota tim, karena karyawan memiliki semangat yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya motivasi yang baik, produktivitas kerja akan meningkat dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih maksimal. Nah, pada selanjutnya yakni terdapat
Dinamika kelompok itu sendiri adalah proses interaksi, hubungan, dan kerjasama yang terjadi antara anggota kelompok dalam suatu organisasi. Dinamika ini itu muncul karena setiap anggota memiliki karakter, kemampuan, pendapat, dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam organisasi ini, kelompok dapat berupa tim, divisi, panitia, atau maupun kelompok informal yang terbentuk karena hubungan pertemanan. Dinamika kelompok akan menentukan apakah suatu kelompok dapat bekerja secara efektif atau justru mengalami banyak hambatan. Nah, faktor yang mempengaruhi adanya dinamika kelompok yakni adalah yang pertama, komunikasi antar anggota. Komunikasi yang baik membuat anggota lebih mudah memahami tugas dan mengurangi kesalahpahaman antar anggota itu sendiri. Yang kedua adalah kepemimpinan dalam tim atau kelompok. Pemimpin yang baik mampu mengarahkan dan memotivasi anggota kelompoknya supaya dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah sikap dan perilaku anggota. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama dalam tim. Kerjasama dalam tim ini adalah kemampuan beberapa orang untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Dalam dunia bisnis dan manajemen, kerja sama tim itu sangat penting karena banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Tim yang baik akan saling membantu, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjasama. Nah, kerjasama tim juga membantu organisasi menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efektif, tentunya juga efisien. Nah, tujuan kerjasama dalam tim itu sendiri yakni yang pertama, mempermudah penyelesaian pekerjaan, yang kedua penghematan waktu dan tenaga, yang ketiga penghasilan ide dan kreativitas yang baru, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas organisasi. Nah, secara tidak langsung, unsur-unsur kerjasama dalam tim ini, yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Nah, anggota itu harus mampu menyampaikan pendapat dan informasi dengan jelas. Yang kedua adalah kepercayaan. Setiap anggota harus memiliki kepercayaan terhadap kemampuan anggota yang lain. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Semua anggota itu harus menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab itu sendiri. Dan yang terakhir itu saling menghargai. Perbedaan pendapat itu harus dihargai agar tidak menimbulkan setitik konflik yang akan menjadi konflik yang sangat besar. Adapun konflik dalam organisasi, nah dalam suatu organisasi itu tidak luput dengan konfliknya itu sendiri. Nah, konflik organisasi ini adalah keadaan ketika terjadi perbedaan pendapat, kepentingan atau tujuan antar individu maupun kelompok dalam organisasi. Konflik yang wajar dalam organisasi itu karena setiap orang memiliki latar belakang, pemikiran, dan cara kerja yang sangat berbeda setiap individunya. Konflik dapat terjadi antar karyawan dengan karyawan atau karyawan dengan atasan maupun antar bagian dalam organisasi. Penyebab konflik dalam organisasi yang pertama yakni perbedaan pendapat. Setiap individu itu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah atau memiliki pendapat yang sangat-sangat berbeda. Yang kedua yakni kurangnya komunikasi. Informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman, atau jika kita tidak paham atau tidak bertanya, maka kita juga akan menyebabkan konflik itu sendiri. Yang ketiga adalah persaingan dalam pekerjaan. Persaingan untuk mendapatkan jabatan atau penghargaan dapat memicu konflik. Yang keempat yakni pembagian tugas yang tidak jelas. Ketidakjelasan tanggung jawab sering menimbulkan perselisihan antar anggota sendiri maupun antar bagian. Yakni yang terakhir yakni perbedaan karakter dan kepribadian masing-masing individu. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai manajemen stres. Pertama, apa itu stres kerja? Stres kerja adalah respon fisiologis dan psikologis yang muncul ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan yang kita miliki. Menariknya, stres tidak selalu buruk. Ada yang disebut eustress, yaitu stres ringan yang justru membuat kita lebih fokus
dan termotivasi seperti saat menjelang deadline. Namun, jika berlebihan, ia berubah menjadi distres yang berdampak negatif pada kesehatan dan kinerja kita. Lalu, apa saja yang bisa memicu stres di tempat kerja? Dari sisi pekerjaan, penyebab yang paling umum adalah beban kerja yang terlalu berat, tenggat waktu yang ketat, dan peran yang tidak jelas. Kita tidak tahu persis apa yang diharapkan dari diri sendiri. Dari sisi organisasi, stres bisa muncul akibat budaya kerja yang tidak sehat, minimnya dukungan dari atasan, ketidakpastian karir, atau perubahan kebijakan yang tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik. Kemudian penyebab faktor interpersonal dan individu. Selain itu, ada faktor interpersonal yaitu konflik dengan rekan kerja atau atasan, serta kurangnya dukungan sosial di lingkungan kerja. Ketika kita merasa sendirian menghadapi tekanan, stres cenderung terasa jauh lebih berat. Dan yang sering diabaikan adalah faktor dari dalam diri sendiri, seperti sifat perfeksionisme, sulit menerima ketidakpastian, atau ketidakseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Kemudian, bagaimana cara kita mengelolanya? Dari sisi individu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu manajemen waktu, dengan memprioritaskan tugas agar tidak menumpuk. Kedua, menjaga kesehatan fisik melalui olahraga dan relaksasi. Ketiga, membangun jaringan dukungan sosial karena cerita kepada orang yang dipercaya pun sudah sangat membantu. Yang tidak kalah penting adalah cognitive reframing, yaitu mengubah cara pandang kita terhadap tekanan. Alih-alih melihat tantangan sebagai ancaman, kita bisa belajar melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Kemudian, dari sisi organisasi, tanggung jawab tidak sepenuhnya ada di pundak individu. Perusahaan juga mempunyai peran besar, mulai dari menetapkan ekspektasi kerja yang realistis, menyediakan program employee wellness, memberikan fleksibilitas jam kerja, hingga menciptakan budaya kerja yang benar-benar mendukung kesehatan mental karyawan. Karena pada akhirnya, karyawan yang sehat secara mental adalah aset, bukan beban. Nah, jadi intinya ini stres kerja adalah hal yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Namun, dengan pemahaman yang tepat, baik dari individu maupun organisasi, stres bisa dikelola, bahkan diubah menjadi energi yang produktif. Baik, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan perilaku organisasi pada budaya organisasi dan fungsinya. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam lingkungan kerja. Budaya organisasi sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi identitas, di mana fungsi ini memberi ciri khas yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua yaitu komitmen kolektif, di mana fungsi ini mendorong anggota untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga ada stabilitas sosial, di mana fungsi ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan konsisten. Dan yang terakhir ada panduan perilaku yang fungsinya sebagai pemberi standar tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam organisasi atau tentang peraturan yang harus ditaati oleh organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara individu atau kelompok di dalam organisasi guna mencapai tujuan bersama. Komunikasi berdasarkan arahnya terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal atau komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan. Contohnya, dari pimpinan ke bawahan, seperti pemberian instruksi, penyampaian kebijakan, atau pemberian umpan balik. Sedangkan kalau dari bawahan ke atasan, itu contohnya seperti pelaporan pekerjaan, saran, atau penyampaian keluhan. Yang kedua ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar rekan kerja yang setara levelnya, atau antar departemen yang selevel. Tujuannya yaitu untuk koordinasi dan berbagi informasi agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu komunikasi diagonal, di mana komunikasi ini terjadi lintas hierarki dan lintas departemen. Contohnya yaitu staf keuangan berkomunikasi langsung dengan manajer bagian produksi untuk membahas anggaran. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam lingkungan kerja. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi,
memotivasi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama secara sukarela dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan orang lain melalui pengaruh, visi, dan keteladanannya. Dalam kepemimpinan ada beberapa gaya kepemimpinan yang dianut oleh organisasi. Yang pertama yaitu gaya autokratis atau di mana pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan, di mana gaya ini efektif jika dalam kondisi darurat, tapi bisa menekan kreativitas pekerja jika diterapkan terus-menerus. Yang kedua ada gaya demokratis atau gaya dengan keputusan diambil bersama melalui musyawarah, di mana gaya ini akan mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga ada laissez-faire atau pemimpin memberi kebebasan penuh kepada anggota. Gaya kepemimpinan ini efektif bila tim sudah sangat kompeten dan mandiri. Yang keempat ada gaya kepemimpinan transformasional di mana pemimpin menginspirasi anggota dengan visi besar dan mendorong inovasi serta pengembangan diri. Dan yang terakhir yaitu servant leadership, di mana pemimpin menempatkan diri sebagai pelayan tim dan mengutamakan kebutuhan dan perkembangan anggotanya terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.